Oke, baik. Seperti yang kujanjikan kemarin, di sini aku akan membahas 3 materi, yaitu tentang pecahan, desimal, sama persen. Yang pertama kita bahas pecahan dulu. Harus kamu ingat, pecahan itu adalah bagian dari satu kesatuan yang utuh. Bayangkan kamu punya satu buah pizza yang utuh. Terus kamu potong-potong menjadi 4 bagian sama besar. Nah, setiap potongan pizza itulah yang merupakan pecahan dari satu pizza yang utuh. Next. Nah, pecahan sebelumnya kan aku bilang pecahan itu dinyatakan dengan A per B, di mana yang di atas itu disebut pembilang, yang di bawah disebut penyebut. Kata kuncinya di sini, kalau pembilang itu menunjukkan berapa bagian atau potongan yang akan ditentukan, sedangkan penyebut itu jumlah awal seluruh bagiannya. Contohnya nih, pizza yang sudah kita potong menjadi 4. Terus kita makan satu potong pizzanya. Bagaimana kita menuliskan satu potong pizza ini dalam bentuk pecahan? Ya, pertama kita tadi ingat pembilang tadi berupa berapa bagian potong yang akan ditentukan. Berapa tadi bagian pizza yang sudah kita makan? 1 loh. Kita tulis 1 per jumlah awalnya. Jumlah awal potongan pizza tadi ada 4. 1, 2, 3, 4. Sehingga untuk menuliskan pecahannya yaitu 1 per 4. Ini aku ada contoh lagi yang digambar di bawah. Ada dua pertanyaan, sebelah kanan dan sebelah kiri, berapa pecahan dari pizza yang tersisa dan berapa pecahan dari pizza yang sudah dimakan. Nah, mari kita jawab. Untuk berapa pecahan dari pizza yang tersisa, kita hitung sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pizza yang tersisa ada 5. Dari berapa totalnya tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, totalnya ada 8, sehingga jika kita tuliskan dalam bentuk pecahan yaitu 5 per 8. Yang dimana 5 itu potongan pizza yang tersisa atau belum dimakan, dan 8 itu jumlah seluruh potongan pizza. Next, kita bahas pertanyaan sebelah kiri. Berapa pecahan dari pizza yang sudah dimakan? Kita lihat bagian pizza yang kosong itu berarti sudah dimakan. 1, 2, 3. Nah, ada 3 pizza yang sudah dimakan. Kita tulis di pembilang. Terus berapa totalnya sama kayak tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 total potongan pizza awalnya. Sehingga jika dituliskan dalam bentuk pecahan menjadi 3 per 8. Di mana 3 tadi itu pizza yang sudah dimakan dan 8 itu jumlah seluruh awal potongan pizza. Sampai sini dapat dipahami? Oke. Karena ada yang namanya pecahan, sudah pasti ada juga yang namanya desimal, karena mereka berdua ini saling terkait. Oke, sebelumnya kita harus ingat-ingat dulu tentang nilai tempat. Misalkan di sini aku ada angka 2357. Nah, kita ingat-ingat kembali, di mana angka 2 itu kan menunjukkan nilai ribuan. Angka 3 menunjukkan ratusan. Angka 5 menunjukkan puluhan, dan angka 7 menunjukkan satuan. Dulu kita mengenalnya satuan itu adalah yang paling terkecil dari yang lain. Tapi kalau di pecahan ada lagi yang lebih kecil dari satuan. Nah, apa itu? Mari kita bahas. Nah, misalkan tadi angkanya dengan angka yang sama kan, 2357. 2 tadi kan menunjukkan ribuan, bisa kita posisikan di 1000. Terus 3 tadi kan ratusan, bisa kita posisikan di 100. 5 tadi puluhan, kita posisikannya di angka 10. Dan 7 tadi satuan, ya kita bisa posisikan di angka 1. Nah, misalkan ya kita beri koma di sini. Nah,
Nah, misalkan kita beri koma di tengahnya, apakah masih valid nilainya segitu? Kita lihat 2 di 1000. Enggak kan? 2 ini berarti harusnya di puluhan dan 3 itu di satuan. Sedangkan tanda koma itu sebagai pemisah, di mana 5 tuh lebih rendah lagi dari satuan. Berarti di sini ada 1/10, 1/10, ada lagi 1/100. Nah, polanya kan tadi kayak dikali 10, dikali 10, dikali 10 kalau ke bawah. Tapi kalau ke atas berarti dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10. Sehingga 2 ini tadi menunjukkan nah, contoh selanjutnya aku di sini ada 21,84. Nah, dari sebutannya aja kan tadi 21,84. Yang bedakannya tadi ada tanda koma. Kalau sebelumnya kan yang ribu tadi 2357. Tapi kalau ada tanda koma menjadi 23,57. Yang dimana tadi 20 berarti ini terletak di sepuluhan. 23 berarti 3-nya terletak di 1. Kada lagi di tempat seribuan. Paham? Yang ini juga 21,84. Ingat bacanya kalau yang di depan koma kayak biasa 21, 200, 300, 3000. Tapi kalau yang di belakang koma jangan mau nyebatnya 84, jangan, tapi harus dibaca satu-satu 84. Terus kayak misalkan kayak nilai pi kan 3,14. Kebanyakan orang membacanya tuh 3,14, itu salah. Yang benar itu 3,14. Karena di belakang koma itu nilainya sudah lebih kecil dari satuan. Kadang mungkin kan satuan habis itu dibacanya belasan pulang, 3,14. Nah, itu sudah kada nyambung. Nah, jadi 21,84 tadi kan 20 berarti letaknya di puluhan atau sepuluhan. 1 itu di satuan. Nah, di belakang koma berarti sesuaikan pertama itu 1/10 baru 1/100. Sampai sini dapat dipahami. Next kita lanjut mengubah pecahan menjadi desimal. Mana ya? Nah, misalkan ada pecahan 1/2. Nah, 1/2 ini mau kita ubah jadi bentuk desimal. Ada 2 cara untuk mengubahnya. Yang pertama kita pakai pembagian biasa. Jadi 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 itu kan nggak bisa. Ya udah kita minta tolong 0 buat bantuin. Kalau kita minta bantuan, jangan lupa kita taruh upahnya di atas. Nah, 0,0
koma. Nah, 10 bagi 2 bisa kan? 10 bagi 2 itu 5. 5 kali 2, 5 kali 2 yaitu 10. Sehingga sisanya habis. Sehingga 1/2 itu kalau diubah jadi desimal adalah 0,5. 0,5. Itu cara pertama. Cara kedua langsung kenapa kok pijat ke sini? Cara kedua 1/2. Nah, ganalnya nulis 1/2. Nah, kalau di desimal harus diingat itu kelipatan 10. 10, 100, 1000, 1/10, 1/100, 1/1000. Nah, berarti untuk mengubah desimal dengan cara ini si penyebut harus bernilai 10. Bagaimana cara kita membuatnya jadi 10? Ya udah, sama-sama aja kita kalikan keduanya dengan 5. Di sini kali 5, di bawahnya kali 5 juga. Nah, sehingga sama dengan berapa itu? 5/10. Nah, jika sudah angka 10 di bawah itu menunjukkan di belakang komanya itu cuma 1. Jadi bisa kita tulis jadi sama dengan 0,5. Kalau 100 berarti di belakang komanya ada 2 angka. Kalau ribuan berarti ada 3 angka. Sampai sini dapat dipahami? Next, kita lanjut ke balikannya, mengubah desimal menjadi pecahan. Itu sama aja kayak tadi juga. Misalkan tadi desimal tuh 1,25. Nah, 1,25. Ingati tadi, kalau di sini kan 1,25 berarti ada 2 angka di belakang koma. Sehingga kalau kita tuliskan dalam bentuk pecahan jadinya, ingati kalau ada kayak ini langsung ditulis semuanya dulu di atas 125 dibagi, kalau 2 angka di belakang koma berarti per 100. Nah, sisanya apa? Sisanya kita sederhanakan. Sama-sama bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 25. Ya enggak sih? Sama-sama bisa dibagi 25. 125 bagi 25 5 enggak sih? 5 enggak? Hitung-hitung di kalkulator. 100 bagi 25 4. Nah, jadi 1,25 itu bisa kita ubah jadi pecahan. Terus yang paling sederhana yaitu 5/4. Terus ada lagi nih. Berapa ya? 0,60. Nah, 0,60. 0,60. Jangan di atas gini. 3 contoh lah. 0,60 berarti 60 per 100. Tinggal coret aja nolnya, jadi sisa jadi 6/10. Nah, itu sama-sama bisa dibagi 2, ya kan? Nah, sama-sama kita bagi 2, ini 2, 6 bagi 2 3, 10 bagi 2 5, 3/5. Nah, terus lagi misalkan, nah yang tadi 0,5. 0,5 berarti 5/10 karena 1 angka di belakang koma. 5/10 kita sederhanakan jadi sama-sama dibagi 2. Sama-sama dibagi 5. Sama-sama dibagi 5. Sehingga
5 ini 1/2. Nah, selanjutnya kita akan bahas persen. Dalam bahasa Indonesia disebut persen, dalam bahasa Inggris disebut persen. Ya, sama aja pengucapannya. Nah, simbol persen ini nih, simbol persen itu kayak 2 biji dibatasi lawan tanda garis miring. Nah, 2 biji itu bernilai 1/100 atau 0,01. Nah, pokoknya persen itu dibagi 100. Kita langsung ke latihannya. 20% itu berapa nilainya? 20%. 20% kita ubah dulu. 20% itu berarti 20 untuk si pembilang, 20 untuk si 20 untuk si pembilang. Nah, persen itu yang jarku tadi 1/100 atau selalu dibagi 100. Dibagi berarti per 100. Nah, baru kita sederhanakan. Kalau dihilangkan nolnya sebiji, 2/10. 2/10 sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2 1. 10 bagi 2 5. Jadi 1/5. 1/5 bisa kita ubah lagi ke bentuk desimal. Kayak apa tadi bentuk desimal? Kita ubah ke bentuk desimal berarti kita kalikan sama-sama dikali 2. Ya enggak? Kali 2/2. Sehingga jadinya sama dengan 2/10. Atau dalam bentuk desimalnya tadi, kalau sudah per 10 berarti 0,2. Nah, karena cuma satu angka di belakang koma kalau 10. Terus 15% lagi, 15%. 15% berarti 15/100. Ini nggak bisa kita coret nolnya ya, karena 15 nggak ada nolnya. 15/100 bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 5, ya nggak sih? Hitung di kalkulator, sama-sama dibagi 5. 15 bagi 5 itu kalau nggak salah 3. 100 bagi 5 itu 20. Nah, 3/20. Nah, dari tadi kan kita selalu mengalihkannya ke 10. Ini 20, lebih dari 10. Gimana cara kita mengubahnya ke bentuk desimal? Nah, ingat tadi, kalau desimal itu tadi kelipatan 10, 10, 100, 1000. Berarti kalau 20 kita cari yang terjauh, berarti dikali, sama-sama kita kalikan 5. Tujuannya ngalikan 5 buat apa? Biar jadi 100. 20 kali 5 itu kan 100. 20 kali 5 itu 100. 3 kali 5 adalah 3 kali 5 15. 15/100 sama kayak tadi ya. 15/100 berarti jadinya berapa kalau dalam bentuk desimal? Berarti jadinya 0,15. Karena ada 2 angka di belakang koma itu menunjukkan per 100. Berarti bisa juga kita bilang 15% itu sama dengan 0,15. Karena tadi kan persen itu udah menunjukkan per 100, berarti bisa langsung diubah ke apa itu? Ke desimal. Terus ada lagi lanjut 30% berarti 30/100. Nah, ini ada biji nolnya, kita bisa langsung coret, sisanya 3/10. Apakah bisa kita sederhanakan lagi? Oh ya, nggak bisa. Udah langsung aja berarti 0,3. Nah, sisanya kamu jawab sendiri, Velin. Terus di sini aku mencari yang ini pulang 20. Nah, di soal rancak ini 25% dari 400 berapa aja. Di sini kamu harus ingat kalau ada kata dari. Mana coretan gue tadi? Kalau ada kata dari berarti kali. Dari itu berarti disuruhnya dikali.
dari itu kali. Astaga. Apa itu? Yang terakhir itu kamu jawab sendiri apa ya?